Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Express Channel. Bersama saya Ramli akan coba untuk memberikan informasi yang bermanfaat insya Allah kepada kalian semuanya tentang parenting, pengembangan diri atau tentang psikologi. Baik, topik yang saya akan pilih hari ini adalah tentang PD. Bahasa Indonesianya kepercayaan diri, itu bahasa gaulnya PD, bahasa Indonesianya kepercayaan diri, bahasa Inggrisnya self confidence. Baik, sebelum kita menuju ke bagaimana meningkatkan rasa PD, ada baiknya kita definisikan dulu apa tuh kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri itu adalah keyakinan kita terhadap diri kita bahwa kita mempunyai suatu kemampuan untuk menjalani suatu kehidupan ini. Saya ulangi lagi, rasa keyakinan kita yang bersifat positif tentang kemampuan kita sendiri untuk menjalani suatu kehidupan agar mencapai suatu tujuan, gitu tadi ya. Nah, kalau kita lihat dari definisi itu, tentu kita lihat kayak apa orang PD itu, kayak apa orang mempunyai kepercayaan diri itu seperti apa. Orang mempunyai kepercayaan diri itu kalau kita lihat, dia itu bersemangat, berambisius, pandai membagi waktu, fleksibel, mampu bergaul dengan siapapun. Dia mampu bergaul dengan orang lebih tua, orang lebih pengalaman, dia mampu bergaul dengan sebaya, atau mampu bergaul sama orang yang lebih rendah. Pokoknya dia mampu menyesuaikan diri dengan siapapun. Itu luar biasa ya, kalau kita lihat ada di antara kita insya Allah kita lihat. Terus mempunyai tujuan yang jelas. Kalau kita tanya apa tujuannya, mempunyai tujuan yang jelas. Dia mau jadi ini, mau jadi itu, yang betul-betul bisa berpikir secara rasional. Dan yang tak kalah lagi, mereka itu bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan oleh bos atau pekerjaan diberikan oleh orang tuanya, dan bertanggung jawab apabila melakukan kesalahan. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan, mereka tidak menyalahkan orang lain. Mereka ambil tanggung jawab kesalahan itu tadi untuk diselesaikan bersama gitu. Artinya bertanggung jawab, mengambil resiko. Itu tadi orang yang ciri-ciri orang yang mempunyai kepercayaan diri yang lebih. Nah, di sisi lain ada orang yang tidak pede. Orang tidak mempunyai kepercayaan diri. Seperti apa orang itu? Kita lihat, tentu saja mereka tidak mempunyai tujuan yang jelas, tidak mempunyai time management yang jelas, suka buang-buang waktu, karena mereka hidup tuh tak punya arah, tak tahu apa yang harus dilakukan, tak mempunyai kemampuan, tak mempunyai skill, tak bisa mengandalkan diri sendiri, selalu bergantung sama orang lain, tak bisa bermandiri ya, tak punya kecerdasan tersendiri gitu. Kalau kita tanya apa hobinya, apa fokusnya, apa minatnya, nggak ada satupun yang bisa diandalkan. Nah, itu orang yang tak punya kepercayaan diri. Tidak fleksibel, berpikiran selalu rigid itu kaku dalam berpikir, tidak bisa menyesuaikan diri dengan siapapun, kadang-kadang ngomong terlalu merendah, kadang-kadang ngomong terlalu tinggi, tidak rasional gitu. Itu ciri khas orang yang tidak mempunyai kepercayaan diri yang positif, artinya mempunyai kepercayaan diri yang rendah. Ada di situ. Lalu untuk apa kita harus mempelajari kepercayaan diri ini? Ini memang harus kita pelajari sebelum kita melanjutkan bagaimana untuk meningkatkan kepercayaan diri. Kenapa gini? Kenapa gitu? Karena kalau kita mempunyai kepercayaan diri, itu tentu saja kita akan bahagia. Tentu saja kita akan lebih produktif, ya. Kita lebih produktif. Nanti orang menjadikan kita model, kita dijadikan panutan sama orang lain. Kunci sukses itu memang dibekali dengan PD itu tadi, rasa PD gitu. Karena rasa PD itu membuat kita nyaman, kenyamanan kita terhadap diri kita sendiri itulah yang membuat kita mampu berjuang untuk mencapai suatu tujuan, tahan banting gitu ya.
Baik, bagaimana untuk meningkatkan rasa percaya diri ya? Ini tip yang paling penting sekali. Yang pertama adalah cintai diri kita sendiri. Cintai diri kita sendiri gimana caranya? Ya harus mengenal kelebihan kita, kekurangan kita. Kalau kita mempunyai kelebihan, di situ yang kita fokuskan agar kelebihan kita itu tadi atau kemampuan kita itu tadi untuk menjadi bermanfaat pada diri kita sendiri dan bermanfaat untuk banyak orang. Fokus yang kedua, kekurangan kita itu diminimalisir gitu, dikurangi. Apa kekurangan kita dikurangi? Jadi orang melihat kita pada kelebihan kita, kekurangan kita nggak nampak gitu ya. Terus kita harus berpikir bahwa misalnya kita diberikan kesehatan, kita lihat dari bagian dari tubuh kita, misalnya kita gunakan mata kita untuk melihat yang bermanfaat, kita gunakan tangan kita untuk melakukan hal yang bermanfaat, melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang bermanfaat. Itu fungsi dari itu akibat dari kita mencintai diri kita sendiri. Kalau kita mencintai diri kita sendiri, tentu saja kita memanfaatkan apa yang diberi oleh Allah ya. Satu. Yang kedua, kita harus memberanikan diri untuk melakukan sesuatu, harus yakin. Tingkatan ini harus lebih daripada orang lain gitu. Seperti kita harus berpacu. Contoh dalam waktu belajar, kita harus berpacu untuk belajar lebih banyak atau lebih lama daripada orang lain. Bekerja lebih gigih, bekerja lebih keras daripada orang lain. Ini tadi artinya berkompetisi gitu. Berkompetisi harus mempunyai nilai yang sifat-sifat berkompetisi yang harus lebih daripada orang lain. Itu salah satunya. Saya ulangi, pertama tadi apa? Menyintai diri sendiri, menyintai diri kita sendiri. Yang kedua, berkompetisi. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang kiranya mampu membuat kita terpengaruh sama dia dalam melakukan hal-hal yang positif. Bergaul dengan orang-orang yang lebih berpengalaman ya, bergaul dengan orang-orang yang lebih berkualitas gitu, agar mereka bisa mempengaruhi kita untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Kemudian lagi ilmu pengetahuan itu didapati dari baca buku. Jadi intinya kita harus rajin baca buku, mendengar video-video yang bermanfaat. Intinya harus mencari ilmu. Dengan ilmu yang bermanfaat, insya Allah kepribadian kita akan berubah, kepribadian kita akan lebih menjadi pede. Nah itu saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat tentang bagaimana untuk meningkatkan rasa percaya diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.